Itu gimana tuh Pak? Kira-kira perlakuannya nih Pak? Bu Sri Mulyani memang pintar. Norma itu artinya kayak standarnya Menteri Keuangan untuk bisnis freight and forwarder katakanlah 40% misalnya. Itu berarti Bapak ditembak langsung 40% itu profit. Wah, ini. Ya, kalau lihat sejarahnya memang pertama adalah Belanda sampai tahun 84. Sampai 84 itu semuanya undang-undang berasal dari pemerintahan kolonial. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini 16 Juni 2023, kami kembali lagi dari Rumah Logistik akan berdiskusi dengan para praktisi yang sangat luar biasa yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Hari ini saya Husni selaku host, dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh pastinya teman-teman sahabat logistik kenal semua oleh beliau, Mas Erik. Halo Pak. Gimana Mas Erik kabar? Sehat selalu, alhamdulillah, puji syukur semuanya, dan kita bisa hadir hari ini di sini menemani Mas Husni. Kita ngobrol-ngobrol tentang pajak. Oke, baik. Terima kasih Mas Erik. Hari ini program kita yaitu adalah ngoprak. Ngopi di pojok Perak. Sekaligus juga ini pas Pak, momennya itu adalah ngobrol perkara pajak. Nah, kelihatannya memang agak berat, tapi sebenarnya kita akan bikin suasana dengan santainya, dan kami juga mengundang teman-teman semua sahabat logistik untuk bisa ikut bergabung interaktif dengan kita. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu. Yang pasti tamu yang kita undang hari ini sesuatu yang luar biasa. Beliau adalah praktisi pajak. Beliau sudah sangat berpengalaman dan sudah tidak kita ragukan lagi pengalaman beliau. Kita coba sapa dulu dengan Pak Anton. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Pak Husni. Gimana kabar Pak? Sehat. Tetap semangat pastinya Pak ya? Terima kasih kesempatan ini. Oke, terima kasih Pak. Baik, Pak Anton juga tidak sendiri. Pak Anton ditemani oleh timnya, yaitu Pak Roni. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Pak Husni. Selamat siang sahabat logistik. Oke. Dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak Anton, Pak Roni yang telah menyempatkan hadir di sini ya Pak. Kegiatan ini kami mungkin bisa memberikan gambaran bahwa untuk diketahui bersama bahwa freight forwarding atau kegiatan Alfi, anggota Alfi ini ruang lingkupnya cukup sangat luas Pak. Karena saking luasnya, kita juga perlu harus memahami juga tentang bagaimana aturan main sistem perpajakan. Karena itu merupakan suatu kewajiban kita Pak Erik ya, sebagai warga negara untuk tetap melaporkan perpajakannya. Yang kadang-kadang analoginya orang-orang tuh ketika dengar pajak itu mengerikan, menyeramkan. Tapi padahal sebenarnya juga tidak segitu sulitnya ya Pak ya, kalau tahu caranya, gitu ya Pak ya. Oke, mungkin saya akan berikan kesempatan dulu kepada Pak Anton yang dalam hal ini dari konsultan Susanto Haris dan rekan, yang akan bisa menyampaikan secara umum terlebih dahulu untuk teman-teman sahabat logistik yang ada di tempatnya masing-masing. Mungkin Pak Anton bisa memberikan gambaran kepada kita apa saja sih yang harus diperhatikan kepada sahabat logistik yang berada kegiatan di bidang forwarding, apa-apa saja yang perlu harus dikerjakan diikuti dalam sistem perpajakan yang ada di negeri kita. Silakan Pak Anton, kami berikan waktunya. Terima kasih Pak Husni. Halo sahabat logistik. Perkenalkan, maaf kalau bicara saya mungkin tidak sangat tegas. Kalau maklum umur saya juga sudah lumayan. Waduh, umurnya berapa nih Pak ya? Ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Ngomong pajak di bidang
usaha freight and forwarding ini kadang-kadang saya lihat itu ada pengertian atau katakanlah pembatasan di perhubungan apa itu freight and forwarding, tapi di pajak juga punya pembatasan mengenai freight and forwarding. Dan gitu. Tidak jauh beda. Tapi mungkin saya pendekatannya adalah karena ini urusan pajak, maka saya ambil posisinya adalah posisi dari pajak. Iya, betul. Itu Pak Husni. Iya. Nah, paling tidak kalau urusan perpajakan, yang pertama pasti ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Iya. Kemudian ada juga pajak yang disebut PPh badan. Iya. Kalau ini berbentuk badan. Iya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pajak pemotongan pemungutan yang sering disebut juga potput. Oke. Itu antara lain bisa 21, PPh 23, PPh pasal 22, pasal 4 ayat 2 dan lainnya. Mungkin ada PPh pasal 15. Oke. Ya. Ya. Itu mungkin sudah familiar di kalangan sahabat logistik. Iya. Sahabat logistik. Betul. Ya. Nah, kita lihat aja satu persatu saja kita masuknya. Ya. Mungkin kita masuk dulu dari PPN. Oke. Oke. Ini paling penting Pak, karena memang PPN ini sangat sangat jadi perhatian buat kita. Iya, PPN ini paling penting. Monggo Pak. Gitu kan. Kalau memang ini sangat diperhatikan, memang juga aturannya kadang-kadang berubah-berubah. Yes, betul. Maka kita ambil posisi memang posisi yang paling akhir, yaitu posisi di ketentuan nomor 71 yang terakhir tahun 2022. Nah, itu adalah bahwa freight and forwarding itu dikenakan PPN dengan besaran tertentu, dihitung dengan cara 10% kalikan 11% dikalikan berapa tagihannya. Berapa tagihannya. Kan begitu. Betul, ya. Ya, itu adalah dari posisi PPN. Dari sisi PPN. Tapi nantinya juga PPN ini ada efek juga nanti kalau kita nagih, maka kita ada pemotongan PPh pasal 23 oleh penerima jasa kita. Customer kita berarti Pak ya? Iya, customernya. Oke. Ya, penerima jasa kita itu ada 2% PPh pasal 23. Tapi kita juga dalam kerja ini kelihatannya saya lihat-lihat itu kalau logistik itu pasti nyantol dengan beberapa vendor lain. Betul. Terkaitan Pak soalnya. Iya, betul. Ya, kan? Betul. Ada namanya jasa angkutan, ada namanya mungkin jasa kepelabuhanan, ada mungkin jasa apalagi lah kata mungkin peti kemas. Dengan terminal storage Pak. Ya, betul. Mungkin pelindo mungkin betul. Dan sebagainya. Nah, di sana akan muncul di samping mungkin kita dikenakan PPN, tapi kita juga wajib motong mereka. Kita wajib motong mereka. PPh pasal 23 mungkin atau PPh pasal 4 ayat 2. Mungkin PPh pasal 15 dibayar sendiri. Iya. Oke, ini menarik sekali nih Pak. Yang Bapak tadi sampaikan memang terkait dengan mungkin karena ruang lingkup kita ini yang cukup sangat luas Pak. Mungkin bisa dikasih gambaran sih Pak. Bagaimana sih dalam menetapkan objek dari pajak PPN itu sendiri seperti apa sih Pak kira-kira? Nah, ini namanya jasanya kan jasa pengurusan transportasi. Betul. Iya. Jasa pengurusan transportasi. Itu diatur di perhubungan juga diatur. Tapi saya katakan tadi di pajak di PMK 141 juga diatur mengenai definisinya gitu. Dan juga dalamnya itu isinya apa saja. Kan begitu. Kan begitu. Nah, menetapkan objek
objek ya Pak. Menetapkan objek adalah ya memang kan nature-nya itu jasa, ya itulah yang katakanlah kemudahan yang kita berikan kepada beliau, pada customer untuk supaya apa yang barang yang dia terima jasa apa nama istilahnya dipakai, barang yang kita nikmati ya, kita Pak? urus, Kita urus sampai di beliaunya selamat. Beres, kan begitu ya. Jadi ya kalau itu jasa yang diberikan, maka objeknya ya di situ. Objeknya adalah berapa pemberian jasa itu sendiri. Nah kalau kita menetapkan katakanlah jasa untuk ngeluarin barang berupa kembang, kepada pemilik kembang, pada kemudian ya artinya mungkin pakai pakai apa namanya, jasanya pakai hitungan dolar, dolar piro dan sebagainya, semacamnya, ya itu menjadi objek Pak. Itu menjadi objek. Tapi gini Pak, memang sekarang ini kan ya semua sudah mengenakan pajak, tapi ada beberapa perusahaan, Bapak tadi ngomong kita ini wajib memotong, tapi masih ada beberapa yang tidak memberikan. Kita ini minta kita memotong, tapi mereka tidak melaporkan. Ini gimana? Ini sebelum kita nanti mengalir ke yang lain, ini gimana Pak? Kita berjudulkan dengan penetapan ya. Itu gimana Pak? Sebagai kita ini sebagai tertib ya. Ini sesuatu di lapangan yang nggak bisa hilang ya. Masih banyak yang mungkin belum mau terbuka, belum mau dengan sukarela nyampein aku nikku KTP ku ini loh ya, ini NPW ku ini loh ya, tolong motong ya pakai nomor ini begitu. Nah kalau ya memang kalau kita memang dituntut, diminta, diwajibkan oleh undang-undang untuk motong, tapi kita nggak bisa dapat dia punya identitas. Maka perlakuannya seperti apa tuh Pak? Nah, ini kan memang nggak enak Pak perlakuannya. Sering terjadi kata-kata ini. Memang nggak enak. Jadi kalau kita bisa motong 2% katakanlah, tapi kita karena nggak ada identitas, maka dia dikena sanksi lagi 100%. Jadi bayarnya jadi 4%. 4%. Ini yang perlu. Mestinya Bapak tidak perlu nanggung ini, mestinya yang 2% tadi. Betul. Tapi karena Bapak nggak bisa dapat identitas dia, dalam banyak kasus kita terpaksa nanggung 4% Pak. Nah ini menjadi cost. Tapi ya itu tadi kita memang mungkin terbatas ya Pak kemampuan kita. Tapi kalau dia nggak ngasih kita datanya, pada suatu saat ya mungkin dia membutuhkan kita, terpaksa dia kasih data sama kita atau identitas sama kita. Tapi memang itu kewajibannya kantor pajak untuk cari mereka. Berarti ada tambahan kos sekitar berarti 2% lagi, kita 4% ya Pak? Iya Pak. Ya ini Mas Husni, yang biasanya kita temui. Iya betul Mas Erik. Karena gini Pak, kadang kita ini kan menggunakan jasa tracking. Karena ada tracking yang kita gunakan vendor kita itu kadang trackingnya itu kalau kita bilang tuh tracking lepas lah ya Pak Roni ya, bukan keperorangan. Mereka nggak mau nih. Cuman karena kita punya kebutuhan, punya tanggung jawab untuk menyerahkan barang ini segera mungkin ke customer kita, maka kita akan melakukan apapun kita lakukan, yang penting barang ini segera sampai. Nah kaitan dengan perpajakannya ini yang kadang-kadang kami lalai Pak. Nah itu kalau seperti itu si vendor ini tidak mau menyerahkan identitas dan mereka tidak mau dipotong, maka konsekuensinya ada di kita ya. Itu tambahannya kita. Berarti mengurangi keuntungan pastinya Pak ya. Undang-undangnya kok yang ngomong gitu ya. Maksudnya kok ngomong begitu. Iya, karena mewajibkan untuk memotong. Mewajibkan untuk memungut. Iya. Oke, Pak Anton dan mungkin Pak Roni juga nanti bisa sambil menambahkan ya. Mungkin saya coba ambil salah satu contoh case Pak ya. Sebagaimana kita tahu Pak, kami kan punya kegiatan ini dari mulai proses dokumen di kepabeanan ya.
Kami menguruskan dokumen itu ke Pabeanan, di Bea Cukai impor nih misalnya nih, impor ya. Kita import misalnya. Kita urus di Kepabeanan dan di situ ada proses yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada kaitannya karena apa? Di beberapa di pelabuhan yang ada di sini macam Pelindo misalnya itu karena kita punya nomor master yang terdetek nama kita. Ini kaitan dengan tentang reimbursement, Pak. Pengertian tentang reimbursement, Pak ya. Bagaimana yang dimaksud dengan reimbursement itu seperti apa? Kalau misalnya contohnya misalnya di pelabuhan itu adalah pakai nomor master kita. Ya. Namanya itu nama company kita, ya kan? Ya. Ketika kita mau buat tagihan ke customer kita, ini vendor, Pak. Ini kan vendor ya. Pelindo ini vendor kita. Nah, kita pada saat bagaimana mekanisme pengenaan pajak yang sesuai. Sementara ini pakai nama perusahaan saya yang dari vendor, dari pihak Pelindo menagih ke saya. Tiganya. Ya, pihak yang menagihnya ke saya. Ya. Sementara ini sebenarnya harusnya langsung ke antara importir atau customer. Ini harusnya pakai nama customer. Cuma karena ada kita punya nomor master yang kita pergunakan itu adalah nomor masternya namanya PPJK atau anggota kami, ya kan? Nah, ketika kita membuat tagihan, apakah tagihannya itu sebaiknya itu dijadikan satu? Artinya ada jasa yang sifatnya adalah memang jasa kita, proses kita mengajukan proses clearance, artinya jasa kita ya, jasa yang kita lakukan. Iya, Pak. Sementara ada nota lain yang memang harusnya itu adalah munculnya itu adalah pakai namanya importir. Cuman karena importir ini belum terregister di Pelindo sehingga namanya nama kita. Nah, kita biasanya mensiasatinya dengan cara kita membuatkan tagihan karena kita jual ke mereka tuh as per bill, Pak, sesuai kwitansi. Angkanya kita nggak ada kita tidak ada ngambil keuntungan, tidak ada markup, ya, tidak ada markup. Artinya real cost. Ya. Real cost yang dari Pelindo cuma hanya notanya atas nama kita misalnya. Ya. Nah, ini yang harus kita tagihkan kembali kepada pihak customer kita. Nah, ini bagaimana, Pak? Bisa nggak itu dikenakan pajak PPN-nya itu yang 1% secara keseluruhan semua jadi satu atau dipisah? Kira-kira menurut Bapak? Di ketentuan mengenai PPN yang cuma 1,1 itu dikatakan bahwa jasa itu termasuk juga freight. Iya. Kalau jasa itu dijadikan satu dengan freight, maka diperkenankan untuk PPN-nya dihitung dengan besaran tertentu yang 1,1. Oke. Itu satu. Iya. Itu PPN-nya. Final itu, Pak. Itu PPN. Iya, itu PPN. PPN-nya final maksudnya. Itu PPN. Oke. Nah, tadi kan ada biaya katakanlah itu dari Pelindo enggak tahu apa. Iya, betul. Nah, kan gitu, Pak ya. Itu sudah dikenakan semacam itu. Tapi di revisi kita itu namanya kan nama kita toh, Pak. Iya, Dari betul. Pelindo kan Iya, nama kita. betul. Dan tadi dijadiin satu semuanya. Iya. Bukan pisah-pisah, Pak. Iya. Dijadiin satu. Maka kita tetap juga wajib mungut Pelindo. Oke, di PPh 23-nya, Pak ya? Yes. Oke. Wajib. Iya. Sekalipun itu ditagihkan semuanya ke sana dengan jadiin satu, maka tadi dijadiin satu. Iya. Supaya kenanya hanya 1,1% tadi. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang itu model 1, Pak. Oke. Model 1 ya, Pak. Model 1 Iya. gitu. Oke. Sekarang model luru. Oke. Model 2 kalau itu dipisah, kalau itu enggak. Bapak hanya ngecharge memang jasanya berapa. Oke. Kemudian ini maunya yang dari Pelindo tadi, Iya. itu maunya mau ditagihkan juga. Iya, betul. Tapi tidak dijadiin satu, dipisahkan. Iya. Nah, ini mekanismenya apakah pakai invoice atau pakai debit note biasanya. Iya. Biasanya ini saya tidak Iya, tahu persis. betul. Tapi kalau itu reimburse, katakanlah itu reimburse, kan namanya kan tadi kita itu dong. Iya, betul. Namanya kita, Betul. tapi tetap kita mau reimburse sama Iya. mereka. Hmm. Mau reimburse berarti Bapak pakai debit note dong. Oh, oke. Pakai debit note. Sasanya mesti
menurut betul. saya nih. Iya, iya. Menurut Betul, saya nih. Iya, paham saya. Kalau saya pilih pakai debit itu bukan invoice karena Bapak jasa. Iya. Nanti mereka akan motong Bapak. Customer Bapak ngotongnya hanya dari jasanya doang. Kan? Oke. Tidak termasuk yang ini sehingga PPh Bapak nggak kegedean toh. Iya. Betul. Iya, benar. Dan ini bukan penghasilan kan ya. Iya. Tadi yang di-reimburse tadi. Iya. Hanya cuma memang sebenarnya memang kita paham sih Bang, kalau yang dikatakan reimburse itu kan memang harusnya atas nama customer kita ini. Cuma karena ada sesuatu hal yang memang mungkin menggunakan nama pihak kita sendiri kan yang gitu. itu loh Pak. Iya. Iya. Nah, kalau- tapi itu di-reimburse kan. Iya, kita tagihkan kembali karena memang real cost. Jadi sesuai dengan yang ditagih oleh pihak Pelindo itulah yang kita tagihkan langsung ke mereka. Ya. Dan kita lampirkan itu. Ya, Dan di situ ada identitasnya. Identitas itu misalnya nomor kontainer. Itu Yes. nyambung. Ya, Kan nyambung ya. Artinya ketika kita bikin ada 2 invoice, itu kan ada hubungan. Kalau dilihat nomor kontainer ini dengan nama kapal ini itu nyambung sebenarnya. Tapi kita coba lihat di aturan. Namanya aturan 141. Oke. Di aturan 41 itu kayaknya tidak perlu, di sana tidak disebut harus nama ini di 4141 ya Pak ya. Di 141 tidak sebut bahwa invoice-nya Pelindo itu harus atas namanya customer. Itu enggak disebut. Nggak ada. Hanya dapat dibuktikan bahwa itu ngomongnya gitu. Di sana ngomongnya pasti. dapat dibuktikan. Di poin nomor berapa ini? Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Memang tidak ada penjelasan Ya, ininya ya? Detailnya. kalau di sini ya, di sana Oke, hanya oke. dapat dibuktikan bahwa itu memang Ada hubungannya. iya. Ada hubungannya. Gitu. Di Jadi, poin mana ya Pak? Pak Roni? Di poin mana? 141 ini. 141 ini kelanjutannya tadi. Oke. Jadi A, B, ini 4 menjelaskan. 4 menjelaskan ini. Oh, Menjelaskan oke. 1, 2, 3, 4 tadi Pak. Oke. Ya. Jadi memang sebenarnya tidak harus dengan nama Ya. sepanjang memang ada hubungan dokumen yang Iya. keterkaitan ya Pak. Ya, Oke. Tapi saya mesti ngingetin juga. Oke. Nah, ini yang Nah, ini Namanya di kantor pajak Ya. itu interpretasi kadang-kadang berkembang. betul. Ya toh, maka dia kadang-kadang nuntut. Ya. Gak iso, kamu ndak bisa itu kamu reimburse macam ini lantas bukan penghasilan. Iya. Ini harus atas nama langgananmu. Iya. Itu yang berkembang. Iya, memang. Ya itu yang terjadi seperti itu. Saat ini memang itu Pak. Terjadi. Iya. Tapi kalau lihat 141 ngomongnya kayak gitu. Iya, kan berdasarkan Tadi Bapak aturannya. bisa jawab loh. Iya. Di suatu nggak ngomong kayak gitu. Iya, Yang penting iya. saya bisa membuktikan bahwa ini kaitannya ini. Iya. Ya, terima kasih juga Pak. Ini pencerahan juga. Memang biasanya berdasarkan AR yang Nama. AR ini kadang-kadang beda-beda menginterpretasikan hal ini Pak. Tapi ini sebagai tetap dasar utamanya nih. Iya. Ini di 141 Pak mengenai soal pemotongan tadi. Iya. Pemotongan BPH pasal 23 gitu Pak. Iya, betul. Tetap saya harus ingatkan. Iya. Iya, paham. Mungkin ada gambaran lain Pak terkait dengan ini karena di anggota kami ini juga ada yang berhubungan dengan keagenan di luar negeri Pak. Oke. Ini bagaimana perlakuannya apabila kami mendapatkan kegiatan perintah kerja. Kami dapat perintah kerja, misal kita bicara tentang ekspor dulu Pak ya. Kita bicara tentang ekspor nih. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Jadi ada customer dari agent kita di luar negeri, anggap misalnya dari Bangkok. Ya. Bangkok itu memerintahkan ke kita, "Hey, Pak Husni, tolong kamu ambilkan barang, kirim barang ini ke Bangkok, ambilnya barangnya dari PT A ada di Surabaya. Ya. Tolong kamu bawa barang itu, kirim ke saya, berapa harganya?" Dia nanya ke saya tawarkanlah ke mereka. Ya. Nah, bagaimana perlakuan terkait dengan PPN yang sifatnya berhubungan dengan pihak di luar negeri, Pak? Iya. Ini kalau gampangannya Bapak ekspor jasa itu. Yes, betul. Iya kan? Betul. Bapak ekspor jasa. Iya. Itu ada prosedurnya memang untuk ekspor jasa kena pajak. Ya. Itu ada diatur mungkin di PMK 70 tadi ya. 70.
70 tahun 2010 agak lama. Iya. Yang baru saya belum lihat perubahannya. Oke. Nah itu memang ada prosedurnya untuk ada PEB untuk ekspor jasa kena pajak. Iya. Jadi ada pemberitahuan ekspor Iya. jasa. Iya. Nah PEB itulah yang disebut dengan faktur pajak. Iya. Tapi kita bukan di situnya, karena kita hanya memang poinnya itu hanya mengurusi proses dokumennya. Di sini Iya, di sini. Jadi kami diperintahkan sama agent di Indonesia. di Indonesia. Dokumen dan handlingnya. Iya, jadi dari mulai ngambil barangnya, Iya. bawa ke pelabuhan. Iya. Tapi ini customernya bukan customer kita, artinya pemilik barang ada pabrik. Jadi pabrik karena sudah istilah bahasa kita dinominasi bahasanya Pak, dinominasi oleh agent kita. Jadi agent kita mengontak kita, Husni tolong kamu ambil barang dari pabrik A, bawa barang ini sampai ke Bangkok. Ya. Maka kegiatan saya dari mulai pengambilan kontainer kosong, dibawa ke pabrik, dimuat di pabrik. Ya. Setelah dimuat saya mengurusin ke pelabuhanannya, artinya di bea cukainya kami urusin dokumen PEB dan segala macam, sampai dia masuk ke dalam pelabuhan, sampai barang itu naik ke atas kapal dan sampai ke tujuan, dokumen-dokumen, dan kami menawarkan jasa kami kepada agen kami di luar negeri. Jadi kami nggak nagih di lokal sini Pak. Kami nagihnya ke agen kita di luar negeri. Bapak nagihnya ke agen Bapak di luar, ini agak ini. Bapak punya agen di luar. Iya, betul. Bapak punya agen di luar. Itu perpanjangan tangan Bapak. Jadi mereka partner bisnis kita, Pak. Isinya partner sih, Pak. Ya, keagenan ya, perpanjangan. Sih, Pak. Karena memang mereka merintah kita, sebaliknya juga kita begitu. Jadi memang Ya, tapi dia posisinya adalah wajib pajak luar negeri kan. Iya. Iya. Tapi itu istilahnya memang perpanjangan. Itu pengenaan PPN-nya bagaimana itu Pak kalau seperti itu Pak? Kan nol, kalau ekspor jasa kan nol kan. Walaupun kita misalnya bikin invoice dan mereka nanti transfer ke kita, Ya. bayar? Toh yang address-nya kan Bangkok kan. Iya. Bapak nagih itu address-nya Bangkok kan. Kaitan dengan treaty itu gimana Pak? Nah, Tax kalau treaty itu? treaty itu beda dengan treaty itu nggak ngatur PPN Pak. Oke. Treaty itu lebih ke PPH ya. Treaty itu lebih ke PPH. Nah kalau soal treaty dengan Thailand katakanlah, nah saya nggak tahu karena itu perpanjangan tangan Bapak. Di treaty antara Indonesia Thailand itu agen Bapak yang di luar itu menjadi PUT atau Permanent Establishment di Thailand. Kemungkinan besar, kemungkinan saya ngomong, karena kita nggak tahu definisi di treaty-nya. Kalau agen itu termasuk sebagai definisi permanent establishment, kita sebut PI atau PUT, maka dia menjadi wajib pajak luar negeri kita, tapi wajib pajak dalam negerinya seolah-olah wajib pajak dalam negerinya Thailand. Oke. Berarti yang PET-nya ya yang dikenakan yang untuk yang di kan di sana kita nagih ke dia kan. Iya, kita nagih ke mereka. Kita nagih ke dia itu jadi penghasilan dia di sana toh. Tapi kan itu PI Thailand jadinya kan, jadi Permanent Establishment Thailand atau PUT Thailand. Oke. Memang ini itu kebalikannya dengan kalau kita beli jasa dari luar. Iya. Nah, ada kasus kayak itu juga. Iya, betul. Pasti. Kita mengambil jasa dari luar. Nah, betul. Itu sudahlah, itu menyangkut treaty karena menyangkut treaty satu, kemungkinan ada PPh 26 kemungkinan. Iya. Tapi tidak juga lepas bahwa kemungkinan juga ada PPN. Oke. Ada PPN. Kenapa? Kita memanfaatkan jasa dari luar, tapi dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Maka itu subject to VAT, itu objek PPN. Saya ulang Pak ya. Jadi dapat PPh 26 ditambah ada lagi yang namanya PPN ya, jasa dari luar daerah pabean. Dari luar pabean. Nah, itu mesti bayar kita karena kita yang memanfaatkan. Kayak orang impor barang aja Pak. Kita kan bayar PPN untuk barang itu toh. Nah, di sini ini juga sama. Kalau tadi barang, kalau ini jasa. Pak Anton dan Pak Roni, ya kita sini sama-sama nih Pak. Kita ini
memang banyaknya di operasional. Iya. Tapi kita juga di saat ini ingin belajar sih seperti apa sih ya berkaitan yang mungkin secara garis besar paham. Tapi kadang-kadang detailnya nih yang nggak paham. Jadi ya sebenarnya minta maaf dulu mungkin rekan-rekan juga di anggota di Jawa Timur semuanya ini banyak juga yang kadang mungkin diserahkan semuanya diserahkan ke orang tapi kadang-kadang dia nggak memahami. Malah kalau mendapatkan mungkin mohon maaf konsultan yang pas enak. Tapi kalau mendapatkan yang nggak pas, wah ini yang bumerang di akhir ini ya malah kita kurang tambah bayar, timbulnya denda. Ini yang jadi pusing semua lah. Ini di saat ini juga teman-teman bisa manfaatin mungkin di teman-teman Alfi bisa mungkin nanti di DM juga atau di WA. Tapi juga ada titipan Mas. Oh boleh, silakan dibacakan dulu. Ada pertanyaan juga. Dari teman-teman mungkin yang sudah masuk ada beberapa. Boleh. Mungkin Mas Husni mungkin di poin pertama bisa disampaikan berkaitan dengan Ini, PMK 78 ya. Kaitan dengan SP2DK ini Pak. Itu gimana tuh Pak? Kira-kira perlakuannya nih Pak? Bu Sri Mulyani memang pintar. Gimana tuh Pak? Gimana Pak itu ya? Iya, ini SP2DK ini salah satu cara untuk meng-approach kita supaya sebetulnya dia cuma klarifikasi sebetulnya. Oh, sifatnya klarifikasi. Sudah kelihatan tuh memang klarifikasi. Tapi ya klarifikasi bisa melebar ya Pak ya. Bisa, sangat bisa. Ya, jadi SP2DK memang kita dimintai klarifikasi kalau ada data kita suruh jelasin kenapa ini kok nggak dilaporin atau kenapa ini artinya apa dan sebagainya semacam itu SP2DK. Satu, SP2DK itu jangan dibiarkan. Oke. Jangan dibiarkan teman-teman. Oke. Ya, Ini penting. Jangan dibiarkan. SP2DK itu wajib ditanggapi baik-baik. Artinya kita harus memberikan klarifikasi Ya. ya yang dipermasalahkan di dalam SP2DK sendiri dan itu harus sampai selesai kalau bisa sampai berita acara. Oh, Oke. terakhirnya dia kan berita acara karena ya. nanti ujungnya biasanya berita acaranya akan berakibat pada mungkin kita terpaksa pembetulan. SPT-nya pembetulan SPT. Artinya kita mungkin bisa tambah bayar. Oh, Tapi yang penting jangan dibiarkan. baik. Terima kasih ini informasinya juga Pak Anton ya. Karena bisa nanti melebar menjadi Pemeriksaan. Awalnya dari SP2DK, tapi kalau tidak direspon, maka efeknya ada tindak lanjut berupa pemeriksaan gitu Pak ya. Jadi terima kasih Pak Anton nih, Pak Roni. Kami juga mengundang para anggota Alfi atau sahabat logistik yang berada di kantornya masing-masing. Kita beri kesempatan kalau mau ini bisa di Instagram kita di DM saja, nanti akan kita bacakan. Paling tidak mudah-mudahan Pak Anton bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana mekanisme perpajakannya supaya kita tidak sampai terlalu jauh. Kadang karena kita saking fokusnya urusan marketnya Pak, nyari kargonya, ya kan gitu kan, saking fokusnya ngurusin nyari muatan sampai kelupaan terkait dengan pembukuannya, ya dengan perpajakannya. Nah ini yang terjadi seperti itu. Mungkin juga sekarang ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan misalnya kita ada kerjaan yang kaitannya dengan menggunakan tenaga pihak lain, artinya kuli packing misalnya atau muat barang. Ini kita memang menggunakan pihak lain, tapi kita bayar ke mandornya lah istilahnya, bayar ke mandornya ini. Nah ini perlakuannya ini dikenakannya itu terkaitnya dengan PPh 21 atau 23 Pak? Kalau seperti kalau dia perkumpulan ya. Isinya itu 23 kalau dia perorangan harus 21 Pak. Kalau perkumpulan 23. Kalau perkumpulan atau kadang-kadang koperasi vendor biasanya. Iya. Atau apa jasa vendornya biasanya. Iya. Oke. Ya. Itu 23. Usaha 23. Kalau berarti kalau perorangannya 21. Oke. Itu juga itu biasanya bongkar muat ya Pak. Iya, bongkar muat bukan bongkar muat. Iya. Biasanya kalau bongkar muat mungkin tidak ada PPN ya. Biasanya itu dibebaskan atau gimana ya. Iya. Tapi 21-nya jadi atau 23-nya masuk. Karena mereka punya penghasilan, Pak. Oke. Iya. Mungkin Mas Husni tadi kan nyambung dengan SP2DK. Oke. Ini kan undang-undang ini kan PMK 78 PMK 03 2010.
Ya. Lama ya Pak ya. Ya sudah lama. Ya. Ya, lama tapi anget terus. sampai sekarang ini masih hangat terus dan masih menjadi bukan polemik ya Pak. Ya, masih belum beres lah itu. Itu gimana Pak? Pak Anton? Itu ketentuan perhitungan kembali sih. Perhitungan kembali. Pajak masukan yang dulu pernah Dikreditkan. Oke. Kenapa sampai diminta untuk ngitung ulang? Karena pajak ini punya penghasilan yang kena PPN atau kena PPN dengan fasilitas, misalnya dibebasin, atau malah juga bukan objek. Jadi dia punya dua kelompok dua kelompok objek PPN. Satu kena PPN biasa, yang satu tidak biasa katanya gitu. Nah, ini kalau punya pajak masukan yang berkaitan, yang jelas-jelas berkaitan dengan yang tadi kena, ya sudah itu bisa dikrediti. Yang kedua, kalau ketemu juga pajak masukan yang jelas-jelas berkaitan dengan yang tidak kena BPN, itu jangan dipakai. Jangan dipakai. Nah, sekarang ketiga ada PPN tapi nggak kiri nggak kanan. Gimana tuh Pak? Gimana? Kiri nggak kanan. Nah, ini yang dihitung ulang. Karena sempat dipakai. Iya. Artinya kita sudah kita kreditkan untuk sudah pakai, Pak. Sudah dikreditkan. Ini yang dihitung ulang, Pak. Nah, hitung ulangnya bisa mungkin bulanan atau setelah akhir tahun, Pak. Bisa diperhitungkan kembali. Dihitung ulang. Setelah akhir tahun. Paling lambat katakanlah 3 bulan. Maret lah. Paling lambat. Tapi bisa dihitung pada masa Januari, bisa juga di Februari atau terakhir mungkin Maret. Di Maret. Kalau saya kok seneng akhir bulan ya Pak. biar ketok langsung. Soalnya nggak ribet, nggak numpuk juga. Teman-teman dari pajaknya lebih enak kan gitu. Tapi itu tetap berlaku, bukannya sekalipun lama tetap berlaku sampai hari ini. Sampai hari tidak dicabut ya Pak. PMK 78 tahun 2010. Oke. Iya. Mungkin Pak Roni bisa menambahkan kalau ada hal yang perlu ditambahkan dalam tadi penjelasan Pak Anton sudah sangat luar biasa. Mungkin Pak Roni kalau ada poin-poinnya, mungkin gini Pak Roni. Pak Roni kan juga pastinya pernah juga mengalami menanganin klien. Ini kan kami ini kan istilahnya tidak terbiasa berhadapan dengan pihak pajak. Ketika dengar ada orang pajak datang ke kantor itu rasanya kan agak dengkul itu rada derdek gitu. Gimana kira-kira Pak Roni bagaimana untuk mekanisme seperti itu kalau ada datang dari pihak pajak itu mekanisme seperti apa kira-kira Pak? Ya, kadang dari pihak pajak juga terutama yang misalnya ada SP2 ya. Iya. Ada surat perintah pemeriksaan. Memang macam-macam Pak. Ada yang datang itu dia langsung kayak di sini bukan ngirim surat Pak. Iya. Saya periksa di sini. Ada yang langsung mana bagian accounting. Nah, jadi kesiapan itu harus ada di kita Pak. Terutama untuk sahabat logistik harus ada. Karena tiap-tiap tipikal orang pajak itu beda-beda. Betul. Ada yang langsung to the point, mana accounting nggak boleh. Karena memang di aturan pada saat diperiksa itu memang aturannya ketat sekali. Bahkan untuk keluar dari ruangan itu nggak boleh. Nggak boleh. Boleh harus minta izin sama mereka gitu Pak. Dari situ ya kita mulai lebih tertib, lebih ini lebih enak gitu Pak. Jadi tidak ada rasa khawatir lah gitu yang berlebihan. Iya, yang jelas harus kooperatif ya Pak ya. Harus kooperatif dalam bertemu dengan pihak pajak, apabila dihadiri ya Pak Anton ya. Ya itu Pak Anton ya. Saya namanya buku itu. Gitu. Hasilnya namanya mana bukumu? Iya. Ini yang perlu keuangan kan dasarnya buku ya. Artinya itu sampai berapa lama Pak? Artinya yang memungkinkan kita bisa dilakukan misalnya ada terjadi pemeriksaan. Itu kira-kira durasinya berapa tahun Pak? 5 yang aman. 5 tahun ya. Kadaluarsa masih 5 tahun. 5 tahun jadi kadaluarsanya dokumen-dokumen ya. Kadaluarsanya utang pajak Pak. Oh, utang pajak. Iya, kadaluarsanya 5 tahun.
Dokumen 10 tahun, Pak. Dokumen 10 tahun. Iya. Oke. Ini juga buat teman-teman sekalian, sahabat logistik yang lain, kita juga tetap harus aware terhadap dokumen-dokumen kita, karena memang kalau nggak ada dokumen bagaimana tuh Pak kira-kira menghadapi misalnya nih kadang kita tidak saking sibuknya dengan order, kita nggak pernah jadi nggak care terhadap gitu ya. hal itu. Kira-kira kalau seperti itu Bapak pernah menemuin klien seperti itu nggak kira-kira Pak? Kasih gambaran kira-kira bocorannya kayak apa gitu Pak? Ya kalau sampai nggak ada Catatan? dokumen atau dokumennya tidak lengkap, karena yang paling pertama pasti namanya ledger, Pak. Oke. Buku besar. Siap. Buku besar karena itu dasar dari laporan keuangan. Baik. Yang kedua baru mungkin yang namanya istilah kita bilang voucher. Voucher itu dasar untuk nyatet. Oke. Entah itu pengeluaran duit atau itu penerimaan uang itu atau dokumen yang berkaitan dengan mungkin penjualan. Iya. Itu biasanya mereka harus tahu. Kalau Bapak ini jasa, berarti Bapak tidak ada persediaan. Oke. Tidak ada stok. Tidak ada persediaan. Tapi kalau yang ada persediaan itu lebih pusing lagi. Karena apa? Diperlukan pencatatan persediaan yang bagus. Iya. Kan gitu. Tapi Bapak kan tidak Jasa. ada persediaan Tidak ada jasa. persediaan. Iya. Tidak ada. Jadi mungkin rata ringannya itu salah satu. Tapi ledger karena nih dasar, Iya. itu pasti dia minta. Kalau nggak ada semuanya, Iya. laporan keuangan ini pokoknya laporan keuanganku kayak Iya. gini, udah Pak. Oh ya itu udah, adanya cuma itu, nggak ada pembungkaman. Maka dia punya hak, Pak. Punya hak untuk mengenakan Bapak pajaknya berdasarkan norma. Norma itu artinya kayak standarnya Menteri Keuangan untuk bisnis freight and forwarder, katakanlah 40% misalnya. Itu berarti Bapak ditembak langsung 40% itu profit. Wah, ini yang mengerikan ini ya, teman-teman semua mohon jadi atensi kita nih. Itu gunanya pembukuan. Oke. Jadi kalau di pembukuan itu kan lebih selektif ya Pak ya. Artinya yang memang benar-benar merupakan profit kita yang mana sudah terpisahkan, yang memang itu cost kita yang mana, karena kan kita juga ada unsur cost, tapi kalau dipukul secara norma waduh sakit kepala juga itu Pak. Makanya itu jadi memang saya cuma mengingatkan adalah pembukuan itu nggak bisa diabaikan. Betul, nggak bisa diabaikan. Sebetulnya tidak sulit sebetulnya. Nggak sulit. Pak, memang kan kita sudah dengar semua dengan Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa nanti kan bertahap mengenai di luar ini ya Pak ya, di topik, bukan di luar topik. Pengenaan kan sekarang kan dulu kan 10%, sekarang meningkat 11%, nanti akan naik lagi 12%, nanti mentok, mungkin bukan mentok ya, 13% akan menyesuaikan ini. Kalau menurut Bapak sendiri, kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri, kenapa kebijakan ini, kenapa nggak langsung diterapin deh? Katakan nanti hari ini langsung 13%, itu kenapa Pak? Apakah efeknya menjadi, kalau kita terapkan langsung itu efeknya seperti apa sih Pak? Maksudnya tarifnya atau? Tarifnya kenapa? Kan kok bertahap? Bertahap. Waduh. Ini kita ngobrol-ngobrol santai Pak. Ini kan di warkop ini anggap aja Pak kan. Ya mungkin karena kebutuhan negara makin lama makin tinggi. Betul. Ya, karena APBD kita juga APBN kita juga luar biasa ya. Jadi pemerintah harus ngejar setoran Pak ya. Saya tanya begini kan, konsultan pajak itu opo sih? Nah, kita untuk bisnis kan ya paling negara butuh duit. Si konsultan pajak ini ya Pak. Pasti mungkin saya beraninya mungkin jawab itu ya. Iya, gambarannya terkaitan dengan APBN-nya ya, kebutuhan semacam itu. Dan itu sudah tercantum di undang-undang ya. Iya. Dan udah sama DPR, nggak tahu DPR dulu kok yang mau-maunya kok ngetok paling nanti bertahap naik menjadi 15% dan sebagainya. Betul. Saya nggak tahu persis ya. Iya. Itu memang satu sisi memang
di sebuah negara itu memang boleh ya Pak diterapkan seperti itu ya? Iya, boleh kalau untuk dalam negerinya kan Pak. Iya, Gitu ya. negerinya. Dalam negeri, kalau di antar negara kan kita pasti pakai treaty kan. Tapi pajak itu setiap negara, apakah memang ada sebuah negara yang aku tak copy paste dari Inggris lah, tak copy paste dari Belanda kan? Apakah memang pajak ini memang kita memang membuild up sendiri, apa memang turunan dari Belanda dulu VOC Pak? Atau Ya kalau lihat sejarahnya memang pertama adalah Belanda sampai tahun 84. Sampai 84 itu semuanya undang-undang berasal dari pemerintahan kolonial. Ya, baru setelah 84 karena ada tim Harvard dulu itu, maka dibuat undang-undang baru zamannya Pak Harto. Didahului dengan pengampunan pajak tahun 84. 84 itu sudah ada Sudah ada pengampunan pajak. Ya, 84. Kemudian berlanjut sampai tahun 2000 ada perubahan lagi. Berlanjut lagi sampai tahun berapa itu? Tahun 2008, 2009 muncul lagi perubahan lagi. Tahun 2001 dirubah lagi dengan namanya HPP. Ya toh. Itu luar biasa. Kita tadi 84 ada pengampunan, saya baru mau lahir. Makanya kan saya harus tahu. Pajak itu apa sih? Tahun 84 itu pengampunan Pak. Pak Harto kasih pengampunan. Ayo bayar pajak. Tak ampuni dulu kamu dari namanya pajak kekayaan. Kamu dulu kekayaannya yang kamu laporkan berapa? Oh, rumahmu banyak nggak dilaporkan. Sekarang laporkan, bayar katakanlah 4% atau 2%. Waktu itu ya. Berarti semua nggak ujuk-ujuk langsung kemauan. Ternyata ada prosesnya semua. Baru undang-undang reformasi tahun 84 itu dijalankan setelah pengampunan itu. Setelah pengampunan. Ya itu Mas. Makanya sampai sekarang berkembang terus tentang pajakan. Update terus sekarang. Sampai tahun berapa masih aja mikir iki kok ora gelem bayar pajak itu. Ya wes gak apa-apa diampuni lagi. Keluar TA lagi ya Pak ya. Tax amnestinya keluar lagi sampai wes tetap kurung juga iki. Sampai terakhir pakai istilah sukarela. Luar biasa. Pak Anton, Pak Roni, Mas Erik, ini memang kalau kita bicara pajak ini nggak ada ujungnya Pak ya. Diskusi ini bisa panjang. Ya tapi memang ini hal yang harus jadi atensi daripada sahabat logistik semua yang ada, terkait mungkin pertama yang paling kita harus benar-benar perhatikan bahwa sales atau penjualan itu ujung tombak, tapi tonggaknya adanya di accounting yang bisa membukukan Pak ya. Jadi ada ujung tombak, ada tonggaknya. Kalau ujung tombak tanpa tonggak kan juga nggak seru Pak ya. Jadi memang ini yang perlu harus sama-sama kita aware terhadap pembukuan, teman-teman sahabat logistik semua, benar-benar kita memperhatikan jangan sampai biasanya penyesalan itu ketika udah ada pemeriksaan terus harus biar denda sekian banyak. Nah itu baru bergerak. Penyesalan. Jadi mungkin Bapak bisa kasihkan tips-tips ke kita apa-apa saja yang harus dilakukan. Mungkin ada juga dari sahabat logistik yang baru buka perusahaannya, baru mendirikan perusahaannya. Apa-apa hal-hal yang perlu harus dijadikan perhatian untuk sahabat logistik. Monggo Pak Anton. Ya, terima kasih. Mungkin hanya satu kalimat aja ya. Ya. Kalau sudah mulai usaha, mulai nyatet. Oke. Ya, apa-apa harus dicatat. Ya. Mulai nyatet, mulai belajar bagaimana membuat buku, namanya buku yang memenuhi syarat untuk kepentingan diri sendiri. Oke. Juga untuk kepentingan pihak luar, salah satunya pajak. Karena baru buka usaha juga kadang-kadang ya enggak dicatat benar. Nggak usah malu, kita pakai buku dulu sebentar, ditulis pakai tangan, nggak usah pakai komputer juga boleh. Tapi yang penting terekam. Terekam. Masuknya duit untuk modal ya direkam. Ya. Katakanlah aktenya
aktenya nggak pernah saya story sebetulnya. Ya tapi itu juga harus terekam juga situasi itu, karena nanti pada satu saat pasti butuh namanya laporan keuangan. Maka opening balance laporan keuangan please harus dimulai supaya bisa jalan. Pencatatan kalau waktu membuat usaha opening balance aja nggak pernah dibuat. Iya. Padahal begitu simpelnya itu. Iya. Kadang mikirnya kita harus ya apa caranya cuan gitu Cuan terus. Dipikirin cuan terus. Sampai lupa yang penting duitnya di kantong masih ada duit. Sudah seneng Pak cuan itu. Saya itu Pak. Baik. Terima kasih ini Pak Anton advice-nya. Jadi mungkin ini nggak untuk yang terakhir kali Pak, kita akan coba kita ada diskusi lagi karena memang tugas kami ini kebenaran salah satu program kerjanya di pengurus Alfi di bidang Mas Erik ya, di bidang organisasi tentang perpajakan. Memang selama ini kita lebih banyak kepada pihak langsung fiskusnya sendiri, artinya kita mengundang tapi tidak sedalam ini. Nah ini kita udah mulai agak sedikit-sedikit mulai mendalami tentang perpajakan, paling tidak minimal untuk kami selaku pelaku bisnis di bidang freight forwarding ini bisa melakukan sesuatu yang sesuai aturan gitu ya. Mas Erik tambahan? Kalau mungkin rekan-rekan Alfi semuanya masih setelah podcast ini juga ingin konsultasi, juga bisa menghubungi Pak Anton dan Pak Roni, nanti kontaknya bisa telepon di sekretariatan, nanti mungkin dengan Susanto Haris dan rekan teman-teman bisa konsultasi, monggo ini karena ini bentuk pencerahan semuanya. Betul. Jadi jangan sampai kita ini kerja cari cuan tapi ujungnya buntung. Ya namanya itu sih Pak Uzi. Oke. Terima kasih Pak Anton, Pak Roni yang bersedia menyempatkan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kantor kami di Rumah Logistik. Mudah-mudahan kita ke depan masih tetap ada komunikasi untuk berdiskusi dan pencerahan kepada seluruh sahabat logistik yang ada di manapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Erik semuanya. Dari saya dari saya Husni selaku host, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dah. Tanjung Perak